Database, macam-macam profesi di IT, khususnya di bidang atau topik database ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan berkenalan dengan fokus bidang pekerjaan di database, khususnya divisi ataupun bagian IT ya. Ada apa saja? Mari kita lanjut. Oke, berikut daftar profesi khusus di bidang database IT. Itu ada berapa? Di sini saya sajikan ada 7 teman-teman. Jadi jumlah ini yang saya berhasil rangkum itu tidak saklek ya, tidak pasti seperti ini. Namun itu bisa menyesuaikan kondisi di perusahaan atau tempat kita kerja masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini ada DBA, yaitu Database Administrator, kemudian ada Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Database Developer, Database Architect, BI Developer atau Business Intelligence ya teman-teman. Mari kita kenalan satu persatu, mulai dari Database Administrator. Nah, em, Database Administrator itu apa sih? Nah, di sini database administrator itu orang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, memelihara, dan memperbarui database. Itu tugasnya apa saja, yaitu mengelola keamanan data. Jadi, dalam database itu pasti ada yang mengakses selain tim database ya, teman-teman. Entah itu tim pengembang atau developer, kemudian ada juga tim BI dan segala macam yang membutuhkan data. Jadi di sini peranan seorang DBA atau database administrator itu sangat dipertanggungjawabkan untuk keamanan datanya, teman-teman. Jadi tidak sembarangan kita memberikan akses, kemudian tidak sembarangan kita juga share semua data yang ada di dalam database ke sembarang bagian yang embel-embelnya itu butuh data tersebut gitu. Jadi kita bisa membatasi aksesnya mulai dari dia bisa input atau tidak, entah itu bisa ngubah atau tidak, hanya untuk view dan segala macam gitu ya. Kemudian ada backup dan restore. Jadi kalau kita melihat labelnya backup dan restore itu kayak simple cuman seperti itu saja. Tapi kalau kita dalami lagi, kita berpikir ke depan, backup dan restore itu tidak sesimpel itu teman-teman. Jadi kita harus punya strateginya. Mulai dari backup, seperti apa cara atau metode backup yang baik agar data itu bisa berhasil kita amankan untuk periode tertentu dan juga tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi kalau kita melulu hanya fokus pada backup dan backup itu kita tidak mengerti kapasitas yang akan terjadi di masa depan seberapa besar gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi di sini peranan DBA itu dibutuhkan. Kemudian ada restore. Setelah backup tentunya restore ya teman-teman. Jadi di restore ini memang tidak setiap hari dibutuhkan untuk restore. Nah, adapun suatu waktu itu dibutuhkan restore ketika ada sebuah data yang mungkin kurang tepat atau mungkin proses analisa atau proses apa dari data sebelumnya itu memang kurang match atau memang tidak akurat gitu ya nilainya. Kemudian di restore ini juga kita harus melakukan rutin. Kenapa? Untuk dia harus memastikan backupan data yang sudah dilakukan itu tidak rusak, teman-teman. Jadi itu tugas dari backup dan restore di database administrator. Kemudian ada monitoring kinerja database. Nah, apakah monitoring ini hanya sekedar monitoring? Tidak ya teman-teman. Jadi monitoring ini hanya ketika kita atau seorang database administrator itu sudah membangun sebuah sistem khusus untuk optimalisasi database, kinerja database itu diperlukan monitoring. Nah, yang dimonitor itu apa saja seorang database administrator itu harus tahu. Mulai dari infrastrukturnya, update datanya, kemudian operasi apa saja dan segala macam. Di situ setelah monitoring, tangkap ketika terjadi sesuatu yang katakanlah mencurigakan atau menghambat atau menjadi penyebab kemacetan dari operasi data itu apa, itu akan ditangkap dan troubleshoot teman-teman,
harus dicari solusinya gitu ya. Terlebih kalau memang dia dadakan gitu. Wah, itu harus benar-benar cepat tanggapnya. Kemudian jika itu case baru yang mungkin belum diketahui seperti apa solusinya, itu harus R&D-nya juga harus cepat ya teman-teman. Itulah peranan database administrator, juga tuning. Jadi selain peranan monitoring dari seorang DBA, itu ada tuning ya teman-teman. Jadi kenapa tuning ini dibutuhkan? Apa yang dimaksud tuning? Tuning itu di sini dia diperlukan untuk optimalisasi kinerja dari database servernya ya. Mulai dari servernya, infrastruktur databasenya, kemudian arsitektur datanya seperti apa dan segala macam itu harus dilihat, kemudian dituning mulai dari layer paling bawah hingga paling atas. Wewenang database itu ketika dari infrastrukturnya, entah itu seperti partisinya, kemudian grouping filenya dan normalisasi dan segala macam, itu sudah beres semua dan kita uji menggunakan query atau kita coba operasi datanya, oh sudah optimal daripada sebelumnya. Jadi harus capture nih before afternya seperti apa kinerjanya. Di situ peran administrator sangat dibutuhkan sehingga di server database itu sudah sangat optimal. Kemudian pada tim lain yang membutuhkan database itu sudah tidak ada kendala di dapurnya. Next, ada data engineer. Data engineer itu orang yang merancang dan mengelola infrastruktur data yang kompleks. Jadi semakin berkembangnya sebuah bisnis, perusahaan itu tentu makin besar datanya teman-teman. Dan tidak mungkin itu ditampung pada satu tempat saja. Itu membutuhkan pemilahan dan segala macam. Nah, tugas data engineer itu apa saja sih? Itu membangun dan memelihara sistem data, mulai dari mengumpulkan data, menyimpan data, dan memproses. Jadi ketika data berhasil kita kumpulkan oleh seorang data engineer, itu gimana cara menyimpannya dan gimana cara memprosesnya ketika orang lain atau tim lain itu butuh. Itu tugas data engineer di sini, teman-teman. Kemudian ada pengadaan data. Jadi ketika tim lain itu butuh data, itu peran data engineer untuk menyajikan data yang terbaik agar performance, kemudian integrasinya data itu sudah lancar. Itu peran data engineer tuh di sini. Kemudian troubleshoot, tentunya dari dua tugas yang sudah kita bicarakan tadi. Troubleshoot di sini seperti pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, kemudian pengadaan. Itu kalau ada sebuah masalah, data engineer harus mengerti itu kenapa dan solusinya seperti apa. Sama di DBA ya, sebelumnya itu harus ada cara atau metode ataupun tempat khusus untuk R&D sebelum diterapkan pada database production gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada data analis. Nah, data analis ini orang yang menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan wawasan teman-teman. Jadi data analis ini dia yang mengetahui bisnis data. Jadi dari dapurnya ya teman-teman, bukan dari segi bisnis perusahaan. Jadi dia tahu data bisnis gitu, dia harus menguasai. Tugasnya itu menguasai pola datanya, contoh data marketing, data laporan, data pendapatan. Itu data analis itu harus menguasai polanya, itu dari mana saja, itu mappingnya seperti apa gitu teman-teman. Kemudian memahami prosesnya. Nah, prosesnya dari setiap pola itu seperti apa sih itu. Mulai dari integrasinya, hubungannya dan segala macam itu harus bisa prosesnya, kemudian untuk disajikan agar dapat mendukung keputusan teman-teman, keputusan ya. Jadi setelah menguasai pola, memahami prosesnya, dia akan menyajikan untuk mendukung keputusan di bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya ada data scientist. Data scientist ini orang yang menerapkan teknik statistik dan pemodelan prediktif yang kompleks. Jadi seiring berkembangnya bisnis makin besar, itu dibutuhkan seorang data scientist agar dia dapat mengidentifikasi, membuat
dan mendukung keputusan, teman-teman. Jadi seorang data scientist ini bertugas untuk identifikasi masalah, kemudian membuat prediksi, dan mendukung keputusan. Identifikasi masalah itu masalah bisnisnya seperti apa sih, kemudian dibutuhkannya apa, sehingga si data scientist ini bisa membuat pemodelan prediktif dari teknik statistik yang dikuasainya gitu ya. Sehingga dari kedua tugas tersebut si data scientist ini dapat mendukung keputusan bisnis. Jadi dia akan memberikan rekomendasi agar menguatkan keputusan yang akan diambil oleh stakeholder atau manajemen gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada database developer, teman-teman. Nah, database developer ini orang yang merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan database. Jadi, kenapa dia disebut database developer? Jadi, ketika database sudah ada, dia yang memiliki wewenang untuk merancang, kemudian mengembangkan. Jadi, mulai dari database-database ini akan semakin besar dan semakin banyak nih. Dia tugasnya untuk database A itu menampung data-data marketing, contohnya itu akan ditaruh di mana dan akan dikelompokkan seperti apa, akan dinormalisasi seperti apa, itu akan dilakukan oleh akan dirancang oleh database developer. Kemudian mengembangkannya seperti apa ketika database existing kok sepertinya sudah tidak optimal, dia akan mengembangkan ya teman-teman agar lebih optimal itu seperti apa. Dia akan merombak database tersebut serta mengimplementasikan database. Nah, tugasnya seperti membangun database, mengelola script, dan integrasi data. Membangun database tentu dari tim lain atau perusahaan itu membutuhkan sesuatu tempat menampung data yang baru. Nah, database developer di sini bertindak. Kemudian mengelola script ketika tim lain atau tim pengembang aplikasi itu membutuhkan sebuah data dari database, itu dia akan melihat atau mengelola script yang ada apakah sudah oke, sudah optimal atau belum. Di sini database developer berperan dan integrasi datanya dari database A, B, C, dan D dari berbagai macam server itu akan dihubungkan itu agar integrasi database-nya itu lebih lancar, juga agar tim pengembang atau tim lain itu seperti BA, data scientist, dan yang lainnya itu juga dapat terhubung dengan baik gitu. Jadi tidak tidak semuanya jadi satu hubungannya, tidak menjadi satu pipa, bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau semuanya integrasi itu jadi satu pipa, itu akan memperlambat proses keluar masuk data itu hanya ada satu jalan, itu sangat-sangat tidak optimal. Nah, di sini peranan database developer sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya adalah database arsitek. Nah, orang yang merancang strategi penyimpanan data jangka panjang. Kalau kita hanya melihat data saat ini, oke, data tersebut hanya berukuran mungkin 100 megabyte atau 1 giga atau 1 tera. Oke, itu hanya segitu gitu ya. Tapi apakah kita tidak berpikir untuk jangka panjang atau 1 tahun ke depan, itu seberapa besar pertumbuhannya, kemudian 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu seperti apa. Nah, database arsitek ini dibutuhkan teman-teman. Jadi ketika dia memiliki peran untuk merancang atau membuat desain database, itu dia harus mengetahui dasarnya seperti query, kemudian sifat-sifat atau apa yang ada di dalam database yang dia gunakan, kemudian prediktif. Jadi dia harus membuat sebuah kapasitas planning untuk database tersebut. Ketika dia merancang, kenapa dia harus menggunakan indexing, kenapa dia harus menggunakan field tersebut dan harus disimpan seperti ini, dia harus memiliki dasar agar dapat menjelaskan dan dieksekusi dengan optimal. Dengan catatan dia melihat ke depan, tidak untuk saat ini saja, teman-teman.
Nah, tugas database arsitek itu merancang struktur data. Kemudian ada integritas, keamanan, dan kinerja. Jadi, database arsitek ini memastikan integritas database atau datanya, kemudian keamanannya dan kinerja. Dia sudah merancang sedemikian rupa untuk diserahkan mungkin ke database administrator atau database engineer ya, untuk dieksekusi teman-teman. Kemudian pola database gitu ya. Dia harus memikirkan gimana sih strategi penyimpanan jangka panjang dan segala macam gitu. Dia harus mengetahui hubungannya data ini di server A, data ini di server B, itu seperti apa. Dia harus memiliki rancangan semuanya. Jadi dia yang berwenang dan mengetahui rancangan database di perusahaan gitu teman-teman. Kemudian ada BI developer atau business intelligence developer ya. BA ini orang yang fokus pada pengembangan solusi analisis data dan laporan, teman-teman. Jadi mereka itu memiliki tugas merancang, membangun, dan mengelola data untuk disajikan pada sistem informasi yang memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi BA ini dia yang mengetahui mappingan data, kemudian dia rancang, dia bangun untuk menyajikan pada sebuah report yang mungkin data source-nya atau sumbernya itu lebih dari satu, dan dia kelola sehingga menjadi sebuah tampilan yang oke dan dapat dipahami oleh stakeholder atau manajemen di perusahaan, di mana manajemen atau stakeholder itu dapat kuat mengambil keputusan ke depan, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kita sudah kenalan seperti apa jenis-jenis profesi di IT database ya, teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya, teman-teman. See you in the next video.